Setiap penyelesaian yang baik selalu diawali dengan komunikasi yang baik pula. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat hebat, jumpa kembali di cerita Bunda bersama Bunda El dalam Ruang Edukasi. Ruang edukasi kali ini adalah ruang edukasi hukum dan mediasi. Sahabat hebat, banyak orang mengira bahwa mediasi hanya sekedar mempertemukan dua belah pihak yang sedang berselisih. Padahal, keberhasilan sebuah mediasi seringkali ditentukan sejak beberapa menit pertama pertemuan dimulai. Cara mediator membuka pertemuan, membangun suasana yang nyaman, menjelaskan aturan main, hingga menumbuhkan kepercayaan para pihak merupakan fondasi penting bagi keberhasilan proses mediasi. Lalu bagaimana seorang mediator melakukan opening atau pembukaan mediasi yang baik? Apa saja yang harus disampaikan kepada para pihak? Dan mengapa tahap ini sangat menentukan arah penyelesaian sengketa? Dalam ruang edukasi hukum dan mediasi kali ini, Bunda El akan mengajak sahabat untuk memahami opening proses mediasi, yaitu tahapan awal yang menjadi kunci terciptanya komunikasi yang konstruktif dan suasana yang kondusif dalam penyelesaian sengketa. Nanti akan diilustrasikan saya sebagai seorang mediator melakukan opening proses mediasi. Mari kita simak bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana kabarnya? Terima kasih. Saya sangat mengapresiasi kehadiran Bapak dan Ibu dalam ruang mediasi ini. Awal yang positif, menunjukkan etikat baik dari Bapak dan Ibu, sehingga insya Allah akan mendapatkan hasil mediasi yang diharapkan. Izin perkenalkan, nama saya Elisa Jaah, seorang mediator bersertifikat yang ditunjuk oleh Pengadilan Agama untuk memediasi perkara nomor 171 tentang perceraian. Itu Bapak dan Ibu. Baik, sebagai seorang mediator, saya mempunyai satu kode etik yang harus Bapak dan Ibu ketahui, bahwa saya independen. Dalam hal ini, saya berdiri sendiri, tidak dapat diintervensi oleh pihak lain, kemudian tidak ada ketekanan dan tidak ada kepentingan dengan dan dari pihak yang lain. Yang kedua, saya memegang kode etik imparsial atau netral, objektif, dan tidak akan memihak pada siapapun. Kode etik yang ketiga, kerahasiaan. Dalam hal ini artinya apa yang Bapak dan Ibu sampaikan dalam mediasi ini akan saya pegang sebagai sebuah rahasia. Adapun nanti saya sampaikan laporan kepada Ketua Majelis Hakim, itu adalah hasil daripada mediasi, bukan selama proses mediasi ini. Perlu saya pastikan di sini bahwa yang menjadi pemohon atau penggugat adalah Ibu Terry. Betul Ibu. Dan yang menjadi tergugat atau termohon adalah Bapak Tino. Betul Bapak ya? Oke. Sebelumnya apakah Bapak dan Ibu pernah mengikuti mediasi? Belum pernah ya Bapak dan Ibu. Baik, izin saya terlebih dahulu menjelaskan apa itu mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sebuah perkara, persoalan, masalah perdata
yang dilakukan secara damai melalui sebuah perundingan. Di sini kita tidak akan berbicara siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang benar, siapa yang salah. Tetapi dengan itikad baik Bapak dan Ibu, kita akan sama-sama berunding untuk mencari titik temu pada persoalan yang sedang Bapak dan Ibu hadapi. Jadi nanti keputusannya bukan pada seorang mediator, tetapi keputusannya ada pada Bapak dan Ibu. Setelah nanti mediasi dilakukan, akan ada 3 kemungkinan hasil mediasi. Yang pertama, Bapak dan Ibu sepakat untuk damai atau rujuk, dan mediasi dianggap berhasil. Yang kedua, sepakat untuk bercerai, tetapi di dalamnya ada beberapa hal yang mungkin Bapak dan Ibu tidak sepakat secara keseluruhan. Dan yang ketiga, ada sepakat untuk bercerai secara keseluruhan. Artinya apa yang nanti dituangkan di dalam naskah kesepakatan, Bapak dan Ibu sepakati secara keseluruhan. Naskah hasil mediasi ini akan digunakan dan dituangkan sebagai bentuk kesepakatan tertulis dan ditandatangani oleh Bapak dan Ibu. Selanjutnya akan kami serahkan kepada Ketua Hakim untuk ditetapkan keputusannya di pengadilan. Apakah cukup dipahami atau ada pertanyaan? Kalau tidak ada, maka saya akan sampaikan tata tertib dalam proses mediasinya agar nanti berjalan lancar dan tertib. Yang pertama, mohon handphone untuk disayangkan dan tidak diperbolehkan untuk Bapak dan Ibu menggunakan handphone itu selama proses mediasi. Ini untuk menjaga agar kita tetap fokus dengan apa yang sedang dimediasikan dan tidak terganggu dengan hal-hal lain di luar daripada mediasi. Kemudian tidak diperbolehkan untuk merekam selama proses mediasi. Ini bertujuan untuk menjaga kerahasiaan proses mediasi ini. Dan ketiga, nanti Bapak dan Ibu kami beri kesempatan untuk bicara bergantian. Masing-masing pihak nanti akan berbicara dan yang lain mendengarkan. Ketika pihak yang satu berbicara, maka pihak yang lain mendengarkan. Dan apabila diperlukan, akan ada kaukus, yaitu para pihak diberi kesempatan dengan durasi, waktu, dan kesempatan yang sama mengadakan pertemuan dengan mediator secara terpisah. Bagaimana Bapak dan Ibu? Apakah sudah cukup jelas apa yang saya sampaikan atau masih ada yang mau ditambahkan atau ditanyakan? Baik, selanjutnya saya persilakan masing-masing pihak untuk menyampaikan masalah yang sedang dihadapi. Sesuai dengan kesepakatan, mangga, apakah mau penggugat dulu atau mau tergugat dulu? Mangga, kami persilakan. Sahabat hebat, demikian ruang edukasi hukum dan mediasi kali ini. Tunggu di part 2 dalam video cerita Bunda selanjutnya. Karena saya akan menyampaikan informasi tentang tahapan proses mediasi selanjutnya, yaitu tahap negosiasi. Semoga informasi yang disampaikan dapat menambah wawasan dan menjadi bekal dalam menghadapi berbagai persoalan hukum dengan bijaksana. Ingat, setiap masalah selalu memiliki jalan keluar ketika diselesaikan dengan komunikasi yang baik, hati yang tenang, dan pikiran yang jernih. Terima kasih telah mengikuti cerita Bunda. Sampai jumpa di ruang edukasi berikutnya dengan tema yang menarik dan bermanfaat. Bunda El mengajak selalu berpikir positif. Salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.